kembali lagi nih di Nana Podcast. Nah, ada pepatah yang mengatakan, Tak kenal maka tak sayang. kali ini kita mau perkenalan dulu nih sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niken Fitri, bisa dipanggil Niken dan dari kelas 10D. Nah, perkenalkan nama saya Alfiatus Hasanah. Saya biasa dipanggil Alfi dan juga dari kelas 10D. Kak Alfi, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kalian sendiri gimana kabarnya? Baik dong, Kak. Oke, podcast kali ini mau bahas tentang apa sih, Kak? Nah, Kak, sekarang kan marak yang namanya cyberbullying ya, Kak. Iya, marak banget Iya, Kak. Zamannya sekarang. Iya. Nah, Bullying. podcast kali ini kita tuh mau membahas apa sih cyberbullying itu, Kak. Oh, keren banget. Emang siapa sih narasumbernya? Nah, narasumber kali ini kedatangan dari Jambi, Kak. Jauh banget Iya, ya. Kak. Dia juga sekaligus santri dari PP Busarul Purworejo. Oh, Tahfidzul Quran. Nah, dia juga ya Kak ya, siswi dari SMA Plus Busarul Purworejo. Oh, yang besar itu kan? Kak. Keren. Nah, Siapa sih narasumbernya? mari kita sambut narasumber kali ini ya, guys. Silakan Kak Latifatul Khairah. Masya Allah. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, sehat seperti biasanya. Dan gimana dengan kalian nih? Baik dong, Kak. Nah, kemarin liburan pas lebaran mana nih ya, Kak? Kemarin saya liburan mudik nih. Saya mudik ke kampungnya saya. Ini pertama kali loh saya mudik. Selama hampir 5 tahun mungkin ya. Saya selama di Jawa ini baru hari ini, baru pertama kali ini saya mudik ke Jambi. Nah, Kak, sekarang kan marak-maraknya yang namanya cyberbullying nih ya, Kak. Kita cuma nanya-nanya sama Kakak, apa sih cyberbullying itu, Kak? Nah, cyberbullying itu adalah tindakan mencela atau mencaci serta menghina yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat yang dilakukan terhadap orang yang lebih rendah. Dan cyberbullying itu bisa dilakukan secara sengaja dan juga secara terus-menerus. Dan kalian tahu gak? Cyberbullying ini sudah tersebar nih di banyak-banyak negara seperti Thailand, Cina, Korea, dan bahkan juga terdapat di Indonesia. Dan di akhir-akhir ini, Indonesia itu terdapat banyak kali kasus. Seperti kasus pada 2011 terdapat 61 kasus. Di 2015 terdapat 90 kasus. Dan kalian tahu nggak, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu pada akhir-akhir tahun ini begitu banyak banget. Seperti pada 2011 terdapat 61 kasus, di 2012 terdapat 91 kasus. Dan kalian tahu nggak, lebih parahnya lagi, pada 2015 terdapat 131 kasus ini. Oh, berarti banyak banget dong, Kak. Meningkat ya, Kak? Iya, iya ini setiap tahun itu cyberbullyingnya semakin meningkat. Nah, kan cyberbullying ini semakin marak di luar sana ya, Kak ya. Berarti apa sih sebab terjadinya cyberbullying nih, Kak? Sebab-sebab terjadinya bullying ini ya ada banyak sih. Yang salah satunya terjadi pada keluarga. Ketika anak yang mempunyai kedua orang tuanya broken home dan pemikirannya itu menjadi gak konsentrasi itu terhadap pelajarannya, yang membuat mentalnya itu kurang, jadi mentalnya itu rendah gitu. Gangguan mental ya, Iya, Kak? yang jadi gangguan mental. Selain dari keluarga, mungkin dari teman ini, seperti kalau ada orang yang membuli, Iya. dan temannya itu bisa menjadi support atau pendukung terhadap yang menjadi pembuli itu nanti. Jadi yang membuli itu semakin semangat gitu buat membuli. Selain dari sebab, dampak dari perbulian itu apa sih? Dampak bagi bullying itu ada 3. Pertama nih, dampak bagi korban. Dan dampak bagi korban itu, korban tersebut bisa menjadi depresi dan marah. Dan yang kedua, bisa menjadi mentalnya itu jadi kurang, jadi rendah. Dan apalagi terhadap siswa-siswa seperti kalian itu pelajar ya. Jadi tingkat kecerdasannya itu menurun atau prestasinya itu semakin menurun nilai-nilainya. Berarti, Kak, bagi siswa kalau terkena cyberbullying ini prestasinya ini makin menurun dong, Bisa Kak? jadi kalau dia ya mentalnya itu terkuras itu.
Selain dampak dari korban ya kak, mungkin ada dampak dari pelaku gitu kak. Ada ini. Jadi dampak bagi pelaku tersebut menjadi percaya diri dan harga dirinya itu menjadi tinggi sehingga membuat si pelaku tersebut cenderung bersifat agresif dan tipikal berwatak keras. Dan juga selain ada dampak bagi korban, bagi pelaku, dan bagi yang menyaksikan, itu pun juga ada dampak tersendiri, yaitu ketika terjadi sebuah bullying, ketika tidak ada yang meneraikan atau tidak ada yang mendamaikan, dan dampak bagi yang menyaksikan itu, mereka itu apabila tidak terjadi ketika terjadi suatu pembuli dan tidak ada yang meneraikan atau tidak ada yang mendamaikan bullying tersebut, maka yang menyaksikan itu bisa beranggapan atau berpemikiran bahwa bullying itu adalah suatu kejadian atau tindakan yang bisa diterima oleh di sosial. Selain dari sebab juga dampak, pasti ada solusi kan dari pembulian tersebut? Mestinya ada nih, karena likulli dawa'un da'in. Setiap sesuatu penyakit pasti ada obatnya. Dan yang pertama solusinya itu memberikan bantuan terhadap bullying. Jadi ketika kita melihat orang yang terkena bullying, maka kita harus membantunya. Yang kedua, apabila kita tidak bisa meneraikan atau mendamaikan kejadian tersebut, kita bisa melaporkan terhadap hak-hak yang berwenang. Dan juga kita memberikan ya sedikit nasihat gitu ya, tentang nilai-nilai keagamaan dan memunculkan rasa cinta kasih antara satu orang dan lainnya. Wah. Dan itu ada lagi mungkin kak solusi lain lagi. Dan juga bisa ditambahkan dengan program pendekatan pemulihan sosial yang mempunyai nilai utama seperti program penghargaan, pendekatan, dan partisipasi. Seperti ini, contohnya memberikan rasa peduli kepada orang lain, menghargai perasaan orang lain, dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi yang sudah disampaikan sama Kak Latifah yaitu kita sebagai pelajar Pancasila harus menjauhi yang namanya cyberbullying karena itu dapat mengganggu bagi pelajar-pelajar yang lain. Misalnya tadi Kak Latifah udah menyampaikan nih Kak kalau cyberbullying itu bisa mengganggu prestasi. Nah, kita juga sebagai generasi muda pelajar Pancasila harus menjauhi cyberbullying. Tadi dapat bermanfaat dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Kepada Kak Latifah, makasih ya sudah mampir di podcast kami. Iya, sama-sama juga atas kalian yang telah mengundang saya pada acara podcast di Semabu Bustanul Ulum Lokorejo ini. Guys, untuk sahabat podcast, jangan lupa nih saksikan podcast kami, Nala Podcast, setiap jam 4 sore. Hanya di channel YouTube kami. Nah, thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.